Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dan terus diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Kita sudah membahas tentang apa itu penelitian, fungsinya, tujuannya, karakteristiknya, jenisnya, langkah-langkahnya, dan seterusnya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan sangat luas sekali. Jadi seluas mengenai apa saja yang saudara tahu tentang pendidikan itu sendiri. Jadi mencakup semua bidang, semua aspek, unsur, semua sendi, faktor, jenis, dan semua permasalahan yang terkait dan relevan dengan dunia pendidikan. Ingin saya sampaikan di sini bahwa secara spesifik kita bisa klasifikasikan bahwa ruang lingkup penelitian pendidikan itu bisa mencakup aspek ilmu dan aspek praktisnya. Dalam hal secara spesifik lagi kita bisa menyebutkan ada ilmu dan praktik kurikulum, ilmu dan praktik perencanaan pembelajaran, ilmu dan praktik strategi pembelajaran, ilmu dan praktik evaluasi pembelajaran, ilmu dan praktik manajemen pendidikan. Nanti akan saya jelaskan secara spesifik, secara khusus mengenai aspek-aspek apa saja yang bisa saudara angkat nanti menjadi objek penelitian pendidikan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan di tugas metodologi penelitian pendidikan pada minggu yang lalu, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian eksperimental, ada penelitian pengembangan, ada penelitian tindakan, dan penelitian evaluatif. Sebetulnya kalau kita melihat dari berbagai jenisnya, dilihat dari lingkupnya, dilihat dari tujuannya, penelitian itu banyak sekali. Tapi kita melihat dari aspek metode penelitian pendidikan ini ada 6 ini ya. Baik, kita akan masuk lagi secara spesifik karena materi kita adalah lingkup penelitian pendidikan, maka kita lihat kita bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum teoritis misalnya, kita bisa melihat dan bisa mengangkat berbagai persoalan misalnya terkait dengan teori-teori desain dan rekayasa kurikulum. Ada teori-teori pengajaran, pembelajaran, misalnya teori pembelajaran menurut kalau dalam dunia Islam misalnya menurut Al-Ghazali. Misalnya dalam konteks pendidikan di Indonesia, misalnya menurut Gus Dur misalnya gitu ya, menurut Syafi'i Ma'arif misalnya gitu ya. Kemudian ada teori-teori belajar, ada teori misalnya ada teori nativisme, ada teori empirisme, ya, ada teori konvergensi, ada teori fitrah dan lain sebagainya. Itu bisa semuanya bisa diangkat menjadi persoalan penelitian. Kemudian ada juga teori-teori evaluasi, ya. Ada evaluasi diri, ada evaluasi sikap, ada evaluasi yang kognitif, ada evaluasi psikomotor, semua aspeknya itu bisa dilakukan penelitian. Kemudian misalnya kita bisa juga mengangkat lingkup penelitian terkait dengan kurikulum yang praktis, ya, penelitian terapan dan evaluatif. Jadi ini bisa kita lakukan untuk penelitian terapan atau evaluasi.
yang berada di dunia pendidikan, praktisi, saudara bisa melihat apa yang terjadi dalam kurikulum secara praktis, bagaimana penerapannya, begitu ya. Misalnya kita angkat lagi pokok persoalan mengenai kurikulum sebagai sebuah rencana atau kurikulum desain. Kita bisa mengangkat lingkup penelitian dari aspek komponen desain kurikulumnya, bisa dari model desain kurikulumnya. Kalau kita kenal misalnya dalam dunia pendidikan di Indonesia, ini ada kurikulum 2013, kemarin sebelumnya ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum KBK, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada model-model desain pengajaran pembelajaran, ada model desain penggunaan sumber belajar, model-model evaluasi hasil belajar, desain pengelolaan kurikulum. Jadi sangat luas, saudara tidak akan kehabisan objek untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian. Ini dari aspek penyusunan kurikulum, penyusunan desain kurikulumnya, misalnya untuk umum. Oke, ini untuk umum, ini tidak memandang jenjang atau bidang studi. Bisa juga saudara mengangkat kurikulum untuk bidang studi tertentu atau untuk jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD atau MI atau kurikulum di MTS atau di SMP dan seterusnya. Penyusunan desain pengajaran atau pembelajaran ini juga bisa diangkat, bisa umum, bisa untuk per bidang studi, bisa per jenjang. Kemudian penyusunan desain pemanfaatan sumber belajar. Manfaatkan sumber belajar misalnya bersumber dari lingkungan, sumber belajar yang bersumber dari misalnya internet gitu ya, sumber belajar yang bersumber dari misalnya dari buku gitu ya, dari jurnal begitu dan seterusnya. Penyusunan desain evaluasi umum per bidang studi berjenjang. Jadi evaluasinya. Jadi kita bisa menyusun kurikulum membahas itu dan mengangkatnya menjadi objek penelitian. Penyusunan desain pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulumnya seperti apa? Sekarang ini lagi sedang digalakkan diedarkan oleh pemerintah, yaitu tentang kurikulum kampus merdeka atau kurikulum merdeka belajar. Nah, ini bisa dikembangkan, saudara bisa mengangkat itu menjadi sebuah objek penelitian. Yang selanjutnya implementasi kurikulum. Ya, saudara bisa lihat, coba baca, bisa ini diangkat untuk per umum, bisa per jenjang, bisa per bidang studi, begitu ya. Baik dari implementasi pemanfaatan tadi sumber belajarnya, evaluasinya, pengelolaan kurikulumnya, dan seterusnya. Ini dari aspek evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Nah, aspek-aspeknya banyak sekali. Ini masih yang kita sampaikan ini masih umum. Jadi secara spesifik saudara bisa menggali lagi dari sub-sub dari sistem yang saya angkat di sini. Kemudian dari aspek manajemen kurikulum, ya, bisa lingkup kedinasan, ya, bisa lingkup yang non dinas, misalnya kurikulum di pondok pesantren, ya, kurikulum di sekolah apa namanya di lembaga pelatihan, misalnya gitu ya, yang sifatnya non 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 ex apa namanya yang non kedinasan misalnya seperti itu. Kemudian manajemen kurikulum, lingkup sekolah atau perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian bidang ilmu dan praktek manajemen ini jadi banyak sekali. Saudara bisa melihat, misalnya dari aspek teori manajemennya yang bisa diangkat, atau teori kepemimpinannya, ya misalnya kepemimpinan yang demokratis, atau kepemimpinan yang monokratis, atau jenis kepemimpinan yang lain itu bisa diangkat menjadi apa namanya aspek atau objek penelitian, teori kebijakan, teori perencanaan, teori pengendalian, penjaminan mutu, misalnya gitu bagaimana penjaminan mutu di sebuah lembaga pendidikan gitu, adakah apa namanya adakah lembaganya atau adakah apa namanya bidang yang membidangi penjaminan mutu misalnya di sebuah sekolahan, kalau tidak itu bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan pendidikannya dan seterusnya. Lingkup manajemen pendidikan teoritis praktis, misalnya dari sisi kepemimpinan ini bisa kita lihat gaya atau style kepemimpinan atau fungsi kepemimpinannya.
kepemimpinan dan teknologi, terus kemudian keterampilan memimpin.